Tuhan. Ini sifatnya renungan ya. Kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 23. Puji Tuhan. Yohanes 13 ayat 23. Kita sambut firman ini dengan berdiri. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yohanes 13 ayat 23. 3, 2, 1. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar follower. Sudah sangat jelas Matius 28 ayat 19 berkata bahwa kita adalah murid. Ya, jadi semua jemaat Tuhan itu disebut murid. Tetapi murid itu ada banyak pengertian, student or disciple. Dan yang lebih dekat pada pengertian firman Tuhan soal matetes. Matetes itu adalah murid sebagai disciple. Sebagai disciple kita harus tahu posisi status kita membuat suatu tanggung jawab saudara. Tanggung jawab yang harus kita lakukan karena kita statusnya murid. Beda dengan fans. Kalau fans, saudara punya idol, idola dalam artis dan lain sebagainya, saudara bisa suka dengan mengidolakan seseorang. Tapi ketika idola itu mengecewakan saudara, saudara bisa unlike atau unfollow, betul? Kebanyakan kalau kita tidak diberikan pemahaman soal betapa Tuhan jadikan kita itu sebagai murid, bukan pengikut, maka kita akan terhindar dari karakter yang semacam itu. Firman Tuhan yang menyenangkan kita like. Firman Tuhan yang tidak menyenangkan kita tidak sukai. Bahkan kalau terlalu menampar dan menemplak kita bisa mundur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam nubuatan firman, keadaan akhir zaman kalau saudara ketahui, di situ firman Tuhan katakan, hygienusis didaskalias uk anexunte. Ada masa di mana nanti, itu dulu saudara ya, nanti ini jemaat Tuhan sudah tidak bisa terima pengajaran yang sehat. Ini jemaat Tuhan sudah tidak bisa lagi mendengar pengajaran yang sehat. Dan kalau kita pelajari itu ayat saudara, kenapa tidak bisa menerima pengajaran yang sehat? Karena dia terlalu membuka telinga kepada berbagai macam jenis khotbah. Ini saudara perlu dengarkan baik-baik. Membuka telinga kepada khotbah itu baik. Tetapi kalau kita tidak filter, itu akan membuat hati kita dingin. Firman itu sesuatu yang biasa. Ada pemudi yang berkata kepada saya, saudara, firman Tuhan di gereja dengan di rumah, apa bedanya? Orang tua menasehati dan menasehati. Saya duduk gereja dinasehati. Apa bedanya di rumah dengan di gereja? Lebih baik dapat satu nasihat saja di rumah. Sudah panas ini telinga, dapat 2 nasihat. Saudara, itu sesuatu yang keliru. Kalau kita benar-benar paham akan firman. Dan kita harus memahami firman Tuhan sebagai seorang murid. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari Yohanes 13 ayat 23. Murid yang baik adalah murid yang bersandar kepada gurunya. Kita semua adalah murid, amin. Dan guru kita hanya satu. Bukan yang ada berdiri di tempat ini, yang berdiri di belakang mimbar. Ini bukan guru, saudara. Guru kita hanya satu, guru agung kita Yesus Kristus. Dia gembala agung yang mengutus gembala-gembala kecil untuk menjaga kawanan dombanya. Kalau saudara tahu ini, saudara akan setia pada penggembalaan di mana saudara dilayani.
Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, murid yang bersandar itu punya 3 karakter. Ya, kalau kita melihat dari ayat ini, saya sudah sebutkan yang pertama tadi bahwa kita semua adalah murid. Coba dibuka Matius 4 ayat 21 sampai 22. Murid seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita? Kita sudah tahu tadi di awal bahwa kita bukan hanya pengikut. Kita adalah murid. Dan murid itu bukan student, disciple. Ya. Nah, murid yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama Matius 4 ayat 21 dan 22. Saya bacakan. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, lanjut. Dan mereka segera meninggalkan, apa saudara? Perahu serta ayahnya. Lalu mengikuti dia. Coba saudara, kita lihat sama-sama apa yang ditinggalkan calon murid Yesus ini. Dia punya perahu. Dan perahu di masa itu menggambarkan sebuah kekayaan. Dia punya ayah yang dibantu oleh mereka untuk menjalani hidup sehari-hari. Dia punya kenyamanan, dia punya kekayaan, dia punya kebahagiaan. Tapi waktu Yesus panggil mereka menjadi murid, mereka tinggalkan semuanya. Saudara, yang terjadi sekarang sebaliknya. Orang mau jadi murid supaya dapat kebahagiaan, kekayaan, keamanan, kenyamanan. Saudara tahu maksud saya? Di sini mereka sudah dapat itu, tapi ketika Yesus panggil, mereka tinggalkan semuanya untuk Yesus. Pesan pertama bagi kita semua saudara, bukan bagi saudara saja tapi bagi kita, karena status saya juga adalah murid. Menjadi murid Kristus itu bukan didorong oleh kebutuhan. Menjadi murid Kristus itu didorong oleh kekaguman. Saudara datang kepada Tuhan bukan karena suatu kebutuhan. Saudara datang kepada Allah karena mengagumi Dia yang memanggil kita. Haleluya. Dia yang memanggil kita dari lumpur dosa. Dia menyelamatkan kita dan Dia bawa dan arahkan kita kepada kemuliaannya. Jadi kita tahu kita datang sebagai murid bukan karena suatu kebutuhan. Saudara mau mendapatkan sesuatu, saudara perlu bekerja. Saudara mau sehat, saudara perlu olahraga. Saudara mau hubungan saudara baik, romantis, komunikasi saudara lancar, saudara bisa mengerti orang lain, karakter orang lain. Tapi ada satu yang tidak bisa saudara terima, yang tidak bisa saudara dapat, hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengejar itu kalau bukan Bapa yang duluan manggil kita. Jadi waktu saudara datang di tempat ini, dimuridkan oleh gembala dan hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan, itu mahal saudara. Saudara tidak layak mendapatkan firman kebenaran. Kita semua tidak layak untuk mendapat firman kebenaran. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat. Terus apa saudara? Tapi oleh kehebatan, tapi oleh kemampuan saya, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Jadi waktu saudara dipanggil jadi murid, pastikan panggilan itu saudara lihat sebagai anugerah yang tidak bisa saudara dapat kalau bukan Tuhan yang kasih kepada saudara. Amin. Panggilan sebagai murid dan kita mengikuti panggilan itu bukan karena kebutuhan,
tapi karena kekaguman akan pribadi yang memanggil kita. Semakin saudara belajar firman Tuhan, seharusnya bukan semakin saudara tahu satu hal. Semakin saudara belajar firman Tuhan, ini bagi hamba-hamba Tuhan, bagi teolog seharusnya. Semakin kita tahu ini firman Tuhan dengan bahasa asli, bahasa Inggris, bahasa apapun. Semakin tahu, seharusnya semakin dalam penyembahan kita. Di situ Tuhan bukakan kebaikan-kebaikan. Begini saudara, orang yang tidak dipanggil Tuhan untuk menerima kemurahannya saja, Tuhan katakan bisa melihat kebaikan Tuhan. Apalagi kita yang menerima panggilannya, semakin dekat kepada Tuhan. Betapa Tuhan buat kita melihat kebaikan-kebaikannya dari dekat. Kita buka firman Tuhan, kita dengar penjelasan firman. Selama kita dengar penjelasan firman, selama itu seharusnya kita kagum akan guru kita. Ada banyak guru di tempat ini. Jadikan mereka salah satu cara untuk membuat penyembahan saudara semakin dalam. Semakin dalam. Yang membedakan penyembahan yang didorong oleh kebutuhan dengan penyembahan yang didorong oleh kekaguman, bedanya apa? Tidak ada yang tahu. Karena itu tersembunyi di hati. Tapi Tuhan di surga bisa melihat kedalaman hati saudara. Apa yang membuat saudara angkat tangan? Apa yang membuat saudara bernyanyi dengan bersorak-sorai? Apa yang membuat saudara duduk dengar firman baik-baik? Apakah saudara menginginkan sesuatu atau mengagumi sesuatu? Apakah karena saudara melakukan ini karena saudara menginginkan sesuatu? Maka kita lakukan ini sebagai transaksi. Tuhan, aku sudah lakukan ini, selanjutnya engkau tahu apa yang harus engkau kerjakan buat hidup saya. Ada beberapa orang yang punya pola pikir seperti itu. Waktu saudara datang kepada Tuhan dalam ibadah, apakah karena saudara butuh sesuatu? Atau karena saudara mengagumi Dia yang sudah memanggil kita untuk datang kepadanya? Murid yang bersandar tidak menjadi murid karena kebutuhan. Dia jadi murid karena mengagumi guru yang memanggil dia. Karena dia tahu bahkan menawarkan diri menjadi murid saja kita tidak layak. Siapa kita, siapa dia? Gak, Tuhan, Yesus aku mau jadi murid ya. Itu saja loh tidak layak saudara. Tapi ini tidak. Dia panggil, eits, sini. Dari gelap kepada terang. Yuk, lihat kebaikan-kebaikanku. Lihat perbuatan-perbuatanku. Dan kita datang dari jauh mendekat. Dan kita duduk mendengar firman. Melihat Tuhan menyatakan kebaikannya. Bukankah itu suatu kemurahan, haleluya. Bukankah itu suatu kebaikan. Maka kalau saudara menyanyikan pujian kemurahan lebih dari hidup. Saudara tahu seharusnya makna dari lirik lagu itu. Duduk di kursi itu saja tidak layak. Apalagi berdiri di sini. Tidak ada yang layak. Kita semua penjahat di mata Tuhan. Tapi betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dia buat kita melihat kebaikan-kebaikannya. Jadi kita jadi murid bukan utama didorong oleh kebutuhan tapi oleh kekaguman. Haleluya. Puji Tuhan. Karena apa? Yohanes sudah punya semuanya. Tapi waktu Yesus panggil, dia lebih ikut panggilannya. Kenapa? Dia tahu dia orang berdosa. Siapa yang panggil dia? Guru, Tuhan, Mesias. Tapi dia mau saudara, manggil kita. Maka apalagi yang harus kita pertimbangkan? Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Maka lagu itu katakan, menikmati Tuhan. Jadi kita datang untuk menikmati Tuhan.
Kita datang untuk menikmati Yesus. Di situ saudara akan melihat manisnya penyembahan. Kalau saudara datang dengan sesuatu, ingin perahu seperti itu, ingin keluarga yang baik, itu yang mendorong saudara untuk melakukan sesuatu. Saudara tidak akan merasakan penyembahan yang manis. Masakan Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan? Dia tahu. Kadangkala Tuhan menjawab doa kita, bukan dari permintaan-permintaan kita. Pandainya kita menyampaikan doa-doa, tidak. Dia menjawab doa kita karena dia lihat sikap kita yang tetap berdoa sekalipun dia belum jawab doa kita. Kita tetap berdoa, belum jawab, tetap berdoa. Itu yang dinilai Tuhan kadangkala. Bukan, oh Tuhan ini daftarnya ya, Tuhan dengar ya. Bukan itu saudara. Makanya di dalam doa, pengharapan itu lebih besar dari permintaan. Ya, jadi kalau saudara berdoa, jangan ukur dari permintaan. Karena Tuhan nilainya bukan dari permintaan. Tuhan nilainya dari apakah kita masih berdoa atau menghentikan doa. Maka jadi jemaat yang suka berdoa. Haleluya. Jadi jemaat yang suka berdoa. Karena doa adalah tanda orang masih berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya sakit ketika dari Jawa Timur datang ke tempat di kampung saudara. Hari Jumat datang sakit, flu berat. Saya berdoa, Tuhan besok mau ada pelayanan hari Sabtu di ibadah Komuda. Saya percaya kuasa-Mu dulu sekarang selamanya tidak berubah. Tuhan sembuhkan saya ya, waktu saya istirahat, besok pagi bangun dengan keadaan yang fit. Saya percaya Tuhan dengar doa saya. Dan yang saya lihat setelah saya bangun, justru semakin parah saudara. Hacing ini mau siang tambah minum obat. Oh Tuhan dalam nama Yesus ini obat ini jadikan kekuatan. DP sore semakin meler. Ini idong so bukan taprop. So apa namanya ini. Sedang kita tidak merasa mengeluarkan sesuatu, ini keluar sendiri. Padahal mau berdiri di mimbar. Akhirnya waktu itu saya berdiri saudara dengan tisu. Dan sesekali buang-buang itu. Saya berdiri sebagai hamba Tuhan yang doanya tidak dijawab. Tapi tak mengapa saya tetap berdoa karena yang Tuhan lihat apakah saya masih berharap waktu dia tidak jawab doa kita? Apakah saudara masih berharap sama dia? Kalau saudara sudah berhenti berdoa, berarti saudara berdoa bukan karena dia, tapi karena yang jadi Tuhan itu saudara. Kita tahu yang jadi Tuhan itu Yesus. Yang jadi Tuhan itu Yesus, bukan kita. Jadi kalau doa kita tidak dijawab, terserah Tuhan. Dia yang lebih tahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, Markus 3 ayat 17. Ini Yohanes adalah murid yang bersandar pada Yesus, saudara. Dan Yohanes dikatakan dalam firman Tuhan, matitis ekinos on igapa, murid yang dikasihi. Kenapa Yesus menjuluki Yohanes ini matitis ekinos un igapa? Bukan karena dia istimewa, tapi karena dia menampilkan pribadi murid yang berbeda dari murid-murid yang lain. Yang pertama tadi yang sudah saya sebut. Yohanes adalah murid yang mau jadi murid Yesus bukan karena kebutuhan, tapi kagum pada siapa yang memanggil dia sebagai murid. Itulah yang seharusnya menjadi karakter kita, amin. Kita menjadi murid didorong oleh kekaguman. Itu disciple. Student, pelajar. Saudara sekolah untuk suatu kepentingan, betul? Saudara sekolah untuk suatu kebutuhan. Itu student, itu pelajar. Tapi disciple, murid tidak demikian. Murid menghambakan diri diajar oleh firman, bukan karena suatu kebutuhan. Tapi karena suatu kekaguman. Markus 3 ayat 17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus
Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Anak-anak guru ini kalau dalam terjemahan lain, anak-anak guntur. Saudara tahu Thor dalam Avengers? Nah itu Boanerges. Jadi pribadi Boanerges. Kenapa Yesus ini kasih nama Yohanes Boanerges? Karena Yesus lihat waktu Yesus panggil Yohanes, ini Yohanes ini sifatnya suka mendominasi, suka menantang. Bayangin saudara, Yohanes lihat orang lain melakukan mujizat di dalam nama Yesus, tapi tidak dekat dengan Yesus. Yohanes loh bisa bilang kepada Yesus, Tuhan, itu tuh ada orang yang menyembuhkan orang lain, tapi bukan bagian dari kita. Dia cuma tahu kuasamu. Gimana kalau kita hentikan saja? Wah, itu karakternya Yohanes, saudara. Dalam ayat yang lain, waktu murid-muridnya datang ke desa Samaria, di kota Samaria, murid-muridnya tidak disambut dengan baik. Cuek semua. Saudara tahu apa yang Yohanes minta kepada Tuhan? Tuhan, warga di sini cuek sama kedatangan kita. Gimana kalau kita doa Tuhan turunkan api untuk membinasakan mereka? Kayak gitu. Yohanes waktu dipanggil menjadi murid. Tapi saudara tahu apa yang terjadi dalam hidup Yohanes? Waktu dia menjadi murid, Yohanes menulis Injil Yohanes. Kristologi Logos. Bayangkan. Yohanes orangnya tak tapi dia bisa memahami eksistensi Allah. Yohanes bisa lihat bahwa Yesus itu Logos, firman yang adalah Yod He Waw He, Adonai, Tuhan Allah semesta alam, berinkarnasi. Dia tulis itu dalam Injil Yohanes. Yohanes tahu juga pneumatologi tentang Roh Kudus. Dia tulis dalam surat 1, 2, 3 Yohanes. Yohanes tahu teologi proper. Dia tulis dalam suratnya bahwa Allah itu Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi, 1 hakikat. Yohanes tahu tentang akhir zaman. Dia tulis dalam kitab Wahyu. Dari mana Yohanes tahu semua itu? Dari mana Yohanes tahu semua itu? Dari perubahan yang terjadi waktu dia ikut Yesus. Kalau saudara ikut Yesus tidak ada perubahan. Saudara belum menjadi murid. Yang dulunya Yohanes disebut Boanerges, anak-anak guru. Tapi waktu dia menjadi murid, ada suatu perubahan di dalam dirinya. Dalam perubahan itu Tuhan bukakan banyak kebenaran, saudara. Jadi saudara tidak bisa memahami kebenaran Tuhan tanpa mengalami perubahan. Apa bedanya dulu kamu ikut Yesus sama enggak ikut Yesus? Oh, dulu aku ikut Yesus tuh memaki. Dikit-dikit memaki. Oh, baik. Sekarang setelah jadi murid Yesus, sekarang kita memaki dengan ayat. Jadi semua ada dasar firman Tuhan. Berbohong ada dasar firman Tuhan. Memanipulasi orang ada dasar firman Tuhan. Jadi itu tidak ada perubahan. Jadi murid cuma untuk tahu, bukan untuk berubah. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes menjadi murid yang dikasihi, karena Yohanes menjadi murid bukan karena mengejar pengetahuan, dia jadi murid karena mengejar perubahan. Haleluya. Saudara, sudah ada progres dalam hidup saudara? Ada sesuatu yang berbeda dari yang dulu saudara kenal tentang diri saudara, dengan yang sekarang setelah beberapa tahun saudara ikut Tuhan, apakah ada suatu perubahan? Apakah saudara merasakan kasih itu mengubah hati saudara? Kita sudah belajar kemarin minggu dalam ibadah ke-7 bahwa healing, kesembuhan itu terjadi ketika kita percaya oleh darah Yesus. Jadi kalau saudara terluka, luka itu membuat saudara tidak bisa berubah. Tapi kalau saudara ingat darah Yesus, saudara ingat kasih Tuhan, dia sembuhkan dan dia bebat luka saudara. Waktu Tuhan sembuhkan, di situ saudara berubah. Di situ saudara tidak lagi berkata-kata kasar. Di situ saudara mulai mengasihi suami. Di situ saudara mulai mengasihi istri. Di situ saudara mulai bertanggung jawab kepada anak-anak. Di situ saudara mulai bekerja dengan sungguh-sungguh.
salah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, selain di gereja, adalah waktu kita bekerja di luar, di kantor, di toko, di kebun, dimanapun kita bekerja, kita kerja dengan sungguh-sungguh, itu namanya penyembahan. Saudara diberikan pekerjaan oleh Tuhan, dan saudara tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, saudara tidak menyembah Tuhan dalam pekerjaan. Jadikan toko, pekerjaan kantor, kebun saudara, atau apapun tempat di mana saudara menyembah, tempat di mana saudara bekerja, jadikan itu mezbah penyembahan saudara. Layani masyarakat dengan baik, sesuai firman Tuhan, itu Tuhan nilai sebagai penyembahan. Di situ Tuhan akan ubah hati saudara. Di situ ada sesuatu yang terjadi waktu saudara mau ikut Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Jadi menjadi murid itu bukan mengejar pengetahuan. Menjadi murid itu mengejar perubahan. Jadi saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Bukan untuk tambah tahu. Jatuhnya seorang teolog yang tahu firman Tuhan, itu karena ini yang namanya murid. Puji Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6, ini tulisan Yohanes. Yang Tuhan katakan orang yang suka marah, orang yang suka dominan, orang yang suka nantang orang lain. Sudah lihat tulisannya dia seperti apa? Ini tulisan dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dia tinggalkan karakternya, seperti Kristus meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan diri demi kita, maka demi Kristus kita tinggalkan masa lalu kita, mengosongkan diri demi Dia. Memang berat, tapi itu namanya pengorbanan. Kalau belum berat bukan pengorbanan. Harus ada sesuatu yang melukai saudara, karena saudara ikut Kristus. Jangan saudara seperti Matrix, ketika ada firman menembak saudara, saudara, tembak lagi, Maka kalau tuh ada firman tuh yang baik-baik, siap terima Yesus, siap terima. Wah, janji-janji Tuhan, semua kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, siap terima. Maka kalau Tuhan mulai berfirman soal dosa-dosa kita, karakter buruk kita, pikul salib, pengorbanan, pemberian, kita ngeles, bahasa Jawanya ngeles. Itu bukan murid, itu aktor film. Saudara dipanggil Tuhan bukan untuk jadi aktor film. Saudara dipanggil Tuhan seperti Bapa mengutus Kristus. Jadilah seperti Kristus, domba yang dibawa kepada salib, yang gak bisa ngapa-ngapain selain dia terima kenyataan untuk melakukan kehendak Bapa. Di situ memang terluka dosa kita. Kedagingan kita sakit, ego kita sakit. Kita tersalib karena firman Tuhan. Dosa-dosa kita tersalib oleh firman Tuhan. Tapi kalau saudara tidak menyerah dengan hal itu, Tuhan bangkitkan saudara dan Tuhan angkat dalam kemuliaannya. Karena Yesus kisahnya tidak berhenti di salib. Yesus kisahnya tidak berhenti di kuburan. Setelah dia mati, Bapa bangkitkan dia, bukan? Bapa angkat dan dia naik ke surga menerima kemuliaan. Itu juga terjadi bagi saudara. Kalau saudara rasa sakit ikut Tuhan, itu momentum di mana saudara berkata, saya mau ikut Yesus. Semakin saudara terluka, aduh Tuhan, saya mau ikut Yesus. Lihat apa yang Tuhan akan lakukan buat saudara. Waktu saudara mau disalib seperti Kristus. Kita disalib bukan seperti dia fisiknya. Kita disalib hanya batin kita, keinginan kita, nafsu dan hasrat kita. Hanya itu saudara. Saya katakan kemarin kan, kalau kita merasa yang si paling terluka, lihat dia lukanya bukan cuma di sini. Yesus lukanya bukan cuma di sini. Yesus lukanya juga di
kepala, berdarah. Yesus lukanya di tangan tertusuk. Yesus lukanya di lambung tertusuk. Sampai di kaki terluka semua. Jadi siapa sih paling terluka sebenarnya kalau bukan Yesus? Jadi kita jangan merasa paling terluka di dunia ini. Ada satu pribadi yang lukanya tidak bisa kita ikuti. Tetapi bilurnya menyembuhkan kita. Yesus namanya. Yesus namanya. Dia terluka bagi kita supaya kita sembuh dari dosa kita. Saudara, saudara menyerah dengan karakter saudara. Saudara tahu firman sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, aduh Tuhan kita tahu kita mulu ini kasar. Kita tahu Tuhan tidak suka mulut kasar. Saudara dengar firman besoknya saudara masih terpancing emosi. Kemudian saudara bafeto, pas saudara istri, anak-anak semua saudara marah-marah. Aduh Tuhan, aduh Tuhan. Berkali-kali saudara jatuh bangun. Saudara mulai angkat tangan dengan karakter saudara yang buruk. Saudara mulai menyerah. Firman Tuhan katakan Yesus tidak pernah menyerah mengubah saudara. Maju terus, Tuhan pandang itu pengorbanan saudara. Mau jatuh bangun saudara sebagai istri harus menghadapi suami. Saudara terluka, setiap waktu terluka oleh karena suami, oleh karena anak, oleh karena mertua. Saudara seolah-olah menyerah dengan keadaan, Yesus tidak pernah menyerah untuk saudara. Maju terus, kemuliaannya akan dinyatakan. Haleluya, beri sorak-sorai buat Yesus. Itu saya alami. Dan tidak mungkin saya bisa percaya diri menyampaikan ini kepada saudara kalau saya tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan saudara, kalau saudara mengalami, itu lebih indah daripada yang bisa saudara dengar di mimbar khotbah. Coba deh alami kasih Tuhan. Itu lebih indah. Lebih indah daripada khotbah yang saudara dengar dari mimbar. Saudara bisa mengalami kasih Tuhan dimanapun. Asal saudara menjadi murid yang bukan mengejar pengetahuan. Tapi murid yang mengejar perubahan. Di situ Tuhan, oh ini murid yang bukan cuma pengen tahu, marah enggak pernah berubah. Oh ini murid yang pengen berubah, sekalipun pengetahuannya sedikit, tapi dia mau berubah. Haleluya. Dan yang ketiga terakhir, berubah seperti apa? Seperti Kristus. Jadi perubahan kita terarah. Bukan yang cuman dari dulunya itu tidak memaki, sekarang berhenti. Dari dulunya memaki, sekarang tidak memaki. Bukan. Perubahannya itu terarah. Menjadi serupa seperti Kristus. Jadi bukan cuma berubah dari dulu saudara buruk menjadi baik. Bukan. Tapi ini perubahannya terarah. Keserupaan. Murid itu bukan menginginkan keterampilan. Murid itu menginginkan keserupaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelayan-pelayan di sini adalah pelayan yang membutuhkan keterampilan, bukan? Ada pemain musik, ada banner, ada tamborin. Kalau di Jawa memang disebutnya tamborin ya, di sini rebana kadangkala ya. Tamborin, rebana, semua choir, semua di sini butuh profesionalitas. Tapi saudara, saya pesan buat kita semua, para pelayan Tuhan, jangan gantikan pengurapan demi keterampilan. Karena keterampilan di dalam Keluaran 31 ayat 3, coba dibuka. Keluaran 31 ayat 3. Fa'amale oti ruah Elohim. Behahemah dengan hikmat. Ufit funah, understanding. Uvedaat, knowledge, pengetahuan. Uvekol melacha, and in all manner of workmanship. Saudara pahami ini, ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, kepenuhan itu membuat saudara menjadi semakin terampil. Jangan dibalik belajar terampil baru minta dipenuhi Roh Kudus. Itu salah. Itu tabobale. Datang dulu pada Tuhan. Buka hati dan berserah. Penyerahan itu mendatangkan kepenuhan. Kepenuhan mendatangkan keterampilan. Haleluya. Itu GPDI. Itu GPDI jangan pernah diusik metode seperti itu. Biarlah mungkin yang lain. Mau belajar mati-matian dengan guru les ini. Terampilkan ini cara main ini. Tapi tidak dalam penyerahan. Doa jarang, tidak mau berdoa. Doa altar malas dan lain sebagainya.
Itu bukan GPDI, torang GPDI. Torang mulai dari penyerahan dan berakhir pada dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi pelayan-pelayan wajib berdoa, minta dipenuhi Roh Kudus, itu yang terutama. Baru saudara belajar tampil. Saudara, saya ada kesaksian, adik saya namanya Jeremy, sekarang baru kelas 1 SMA. Saudara, dia, ini terakhir ya saudara, ini terakhir. Dia tidak pernah megang keyboard. Tidak pernah. Tapi waktu itu saya ingat sekali karena itu momen yang sangat wah. Doa 10 hari. Dia doa di ujung. Dia masih kecil kalau tidak salah, masih SD waktu itu. Masih SD. Dia tidak pernah main musik ini saudara. Dia doa. Saya di depan memimpin ibadah doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus. Ini anak SD dipenuhi Roh Kudus. Saudara tahu apa yang terjadi kepada adik saya? Waktu dia mengalami kepenuhan saudara. Tiba-tiba dia bangkit, kan berlutut tuh. Tiba-tiba dia bangkit berdiri terus dia maju di mimbar. Kemudian dia main musik. Dan dia bisa mengiringi kita semua dalam puji-pujian. First time, dia pertama kali terampil bukan oleh belajar, tapi oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara, ayo sama-sama kita buat gereja ini gereja yang tetap dipenuhi Roh Kudus. Multimedia, soundman, siapapun yang terlibat dalam semua pelayanan ini mulai dengan doa. Itu yang membuat saudara akan semakin, ini firman yang bilang, dia penuhi dengan Roh Allah, kemudian datang keahlian, datang knowledge, datang understanding, kemudian datang and in all manner of workmanship, datang semua itu keterampilan teknis, datang dari mana? Kepenuhan Roh Kudus. Ada banyak orang yang profesional dalam ibadah, tapi kita tidak merasakan apa-apa, bukan? Bukan di sini, bukan di GPDI. Ada yang wah sekali, tapi tidak ada rasa apa-apa. Kenapa? Mereka tidak memulai dengan penyerahan. Murid mulai dengan penyerahan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita adalah murid yang dikasihi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindu menjadi murid yang baik. Murid yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi murid bukan didorong oleh kebutuhan, tapi didorong oleh kekaguman akan pribadi guru kami. Yang menjadi murid bukan untuk mengejar pengetahuan, tapi mengejar perubahan. Yang menjadi murid untuk menjadi serupa dengan gambaran anakmu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ada waktu sejenak untuk kita minta dipenuhi Roh Kudus. Ku rasakan kuasa-Mu. Jadi jemaat yang kuat oleh Roh Kudus. Ku rasakan. Yes, yes. Roh, amin. Ku rasakan kehadiran. Buka hatimu dan Roh akan penuhi kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi, curahkan, curahkan, curahkan. Curahkan
Kudus memenuhi gereja Pantai Kosta di Indonesia. Mujizat terjadi di tempat. Ya, kita mulai dengan penyerahan. Kita mulai dengan penyerahan. Yes, haleluya. Yes, yes. Mujizat terjadi, curahkanlah kuasa-Mu. Penuhi Tuhan, penuhi jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang kuat, menjadi murid yang dikasihi Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, amin. Di dalam nama Yesus pengurapan turun, mujizat curahkan. Saya serahkan kepada hambanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin.